siang, selamat siang. Ya, salam sejahtera kita semua, salam sehat selalu ya pada situasi pandemi dan COVID ini ya kita tetap mengacu pada aturan ya pemerintah pusat ya pedoman dan protokol kesehatan. Pertama di sini kami dari Satgas bersama tim yang ada ya mungkin juga sudah monitor, sudah paham ya bagaimana tentang kegiatan kita yang kita lakukan ya dari Citarum Harum bersama tim yang di sini ya tim tadi ya tadi dari BPS-nya, PU-nya, Satpolnya dan peran dinas terkait yang ada ya, termasuk peran penegakan yang ada. Jadi memang kita tidak hanya tim, jadi tidak hanya Satgas bisnis tidak ya, sama-sama. Jadi jangan sampai nanti dengan makin lamanya kita tinggal di sana, kita memberikan pembelajaran pada pola generasi muda yang salah. Ya, di situ. Ya bolehlah sekarang kita orang tua, ya dan segala macam, tapi jangan bebankan persoalan itu kepada generasi muda. Ya, anak-anak di sekolah melalui TKSD diajarkan pada hal-hal aturan yang sesuai dengan aturan. Begitu dia masuk pada lingkungan yang kurang tepat, kadang-kadang lingkungan sosial kurang tepat, akhirnya dia merubah karakter yang harusnya dia bisa mengikuti aturan dari proses pembelajaran di sekolah. Begitu masuk di lingkungan dia tinggal, dia berlawanan dengan aturan yang ada. Ya. Saya sendiri tentu dari Satpol PP, Ibu, Bapak. Jadi sebetulnya tim kami ini beraturan sebetulnya. Dari dalam sektor juga ada peraturan presiden, juga ada dengan Pangdam 3 Siliwangi, Gubernur dan Menteri Investasi Kemaritiman. Juga Satpol PP itu ada di hilir sebetulnya. Karena penegakan peraturan daerah itu ada di hilir. Ketika sudah tahapan-tahapan dilalui, maka Satpol PP akan berdiri dengan penegakannya. Dalam artian peraturan daerah nomor 9 2019 terkait bantaran sungai. Pasal 23 juga di dalamnya menerangkan bahwa semua bangunan yang berada di bantaran sungai adalah termasuk zona merah. Satpol PP punya SOP. SOP itu 773. Tetapi ini dalam rangka setelah sosialisasi ini, apakah perlu menginventarisir lokasi-lokasi yang akan ditertibkan atau tidak? Nah, setelah itu nanti ada penyampaian, bisa keteguran, Pak. Teguran 1, 2, 3. Itu kata pada sektor tadi bisa cukup waktu bisa sebulan. Betul. Karena dari tahapan itu biasanya kita gunakan tahapan 773. Kalau seandainya masih ada kemandegan 731 dengan surat peringatan, Pak. Nah, yang satu hari itu masih juga tidak gubris, maka petugas akan segera menertibkan apabila memang ada bangunan yang tidak menertibkan sendiri. Nah, terkait pelanggaran di zona merah, sebetulnya siapa yang berbuat pelanggaran, sebetulnya itu harus membongkar sendiri. Dan apabila oleh petugas, biayanya ditanggung oleh pelanggar sebetulnya, bukan oleh tim sebetulnya. Kalau kita berbicara terlebih aturan atau tata aturan yang harus digunakan, si pelanggar itu yang harus membiayai sebetulnya, seperti itu, bukan petugas yang harus itu. Tetapi pelanggar membongkar sendiri. Apabila kita membongkar sendiri, maka dibongkar oleh petugas, biaya dikembalikan kepada pelanggar. Seperti itu sebetulnya. Hanya tim kami ini tentu mendapat amanat semuanya dengan tata aturan yang jelas. Maka apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi keresahan, silakan disampaikan. Apa yang menjadi kebutuhan dalam arti tadi ada fasilitas kendaraan untuk daya angkut, kita siapkan. Itu tuh saluran sebenarnya bukan sungai, Pak. Itu sengaja dibuat untuk irigasi. Itu saluran intik dari bendung Gempol yang ada di Karasak. Nah, dulu peruntukannya memang untuk irigasi karena memang masih banyak lahan-lahan pertanian di sekitar itu. Tapi sekarang lahan pertanian ini sudah berubah menjadi lahan-lahan beton ya. Dan sebenarnya kalau kita fungsikan kembali, itu difungsikan sekarang bukan untuk mengaliri sawah atau kebun. Itu difungsikan untuk sebagai sarana pembuangan air atau parkir air di kala sungai utamanya yaitu Sungai Citepus itu naik. Intinya memang kita ini butuh kesadaran perubahan ya.
dengan situasi yang ke depan itu memang makin maju. Ya, situ kan dari awal perubahan situasi ke depan makin maju, tentunya akan ada penataan dan pembenahan sesuai fungsi-fungsinya, Pak. Contoh juga kereta api kan juga double track sama, tapi pembangunan juga lain juga sama, Pak. Sungai juga sama, jalan pun juga sama ya. Karena apa itu tadi, makin ke tahun makin ke depan infrastruktur makin bertambah, lahan-lahan terbatas di Bandung itulah. Ya, jadi kami sangat berterima kasih dengan adanya yang pertama kali pemahaman itu kesadaran, ya pola pikir dan pola tingkah. Terus yang kedua, ya di sini memang ya dalam melaksanakan kegiatan ini ya kita berharap bisa secara mandiri, Pak, ya kegiatan ini. Mandiri dalam arti ya baik humanis maupun nanti kita tidak sama di situ kan. Ini ketahui oleh kita sudah paham. Contoh aja gini, dari 80 tahun kita tidak pernah bayar pajak sama sekali. Coba pada tahun 80 itu kita menyicil perumahan saja sudah dapat itu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ya, pasti dapat kan apa? Memang yang saya pahami setelah tahun 80, 90, 20 itu udah cukup nyaman, kadang-kadang kita lupa dengan kapasitas tanggung jawab. Akhirnya beban itu turun kepada generasi penerus. Itu makanya dirubah pola kita dari pola tidak ke pola tidak dirubah, harus berani merubah pola ini sehingga tidak harus kita punya tempat tinggal yang mewah. Ya. Ada langsung kita layak saja sudah, tidak ada masalah. Tapi penting apa? Nyaman keluarga. Artinya apa? Di situ sudah kita memberikan pembelajaran pola pikir kepada anak terus.